Waktu itu hampir jam 5 sore ketika mataku menangkap gumpalan asap di kejauhan. Bukan asap biasa yang tipis keputihan dari pembakaran ladang yang terkendali. Ini hitam pekat, tebal, menggulung naik ke langit senja yang berwarna jingga. Asalnya kira-kira 2 kilometer di depan, tepat setelah belokan lebar yang memeluk perkebunan kelapa sawit milik seseorang. Kakiku terangkat dari pedal gas tanpa sadar. Truk melambat perlahan. Mesin mengerang saat gigi turun satu persatu. Jariku makin erat mencengkeram setir. Sudah 3 tahun aku hidup di jalanan sejak Siti pergi untuk selamanya. Dan satu hal yang kupelajari selama itu, asap setebal itu tidak pernah membawa kabar baik. Bisa kecelakaan. Mobil terbakar. Aku pernah melihatnya. Besi bengkok, bau karet gosong yang menyengat. Kadang ada jeritan. Kadang justru sunyi yang lebih menakutkan dari jeritan manapun. Perutku menegang. Kuraih radio coba dari dashboard. Di sini Wahyu, truk 743, lintas Sumatera kilometer 287, arah Lampung. Ada yang dengar? Ganti. Ada asap besar di depan saya. Ada yang tahu soal kecelakaan di daerah sini? Ganti. Statis lagi. Lalu suara seseorang, samar dan jauh. Negatif. Wahyu. Tidak ada laporan dari wilayah itu. Mau kamu cek? Kutarik napas panjang. Tidak mau. Inginnya lewat saja. Antarkan muatan, tidur di penginapan murah, dan lupakan hari ini. Tapi tidak bisa begitu kalau kau orang jalanan. Tidak bisa kalau ada kemungkinan seseorang butuh pertolongan di luar sana. Saya lihat dulu. Ganti. Ku ganti gigi lebih rendah. Truk mengerang berat, patuh. Asap itu makin dekat setiap detik. Begitu melewati belokan, aku melihatnya. Bukan kecelakaan. Kebakaran. Api besar dan ganas menjalar sepanjang pagar kawat berduri yang membatasi jalan dengan area perkebunan. Lidah-lidah api menjilat tiang-tiang kayu, menelan rumput kering, menari liar di tiup angin. Panasnya menembus kaca depan meski aku masih di dalam kabin. Dan kemudian aku melihat dia. Kakiku menginjak rem bahkan sebelum otakku sempat mencerna apa yang ada di depan mata. Seorang perempuan berlutut di tanah, di sisi luar pagar, di jalur sempit antara kawat berduri dan pinggir jalan, di atas tanah keras bercampur rumput. Kedua lengannya terjerat kawat berduri, tubuhnya membungkuk ke depan seperti pernah berusaha meloloskan diri tapi justru makin terjebak. Gaunnya, gaun biru muda yang sederhana, kotor oleh tanah, robek di bagian punggung. Dan dia hamil. Perutnya sangat besar. Truk berhenti dengan sentakan keras. Kutarik rem tangan. Jantungku berdentum tak beraturan. Sedetik lamanya aku hanya terpaku di balik jendela. Tidak mungkin ini nyata. Tidak mungkin, tapi memang nyata. Api menjalar di sepanjang pagar dari kanan, bergerak cepat. Mungkin 15-20 meter dari posisinya. Angin bertiup ke arahnya. 2 menit. Paling banyak 3. Hanya segitu waktu yang dimilikinya. Tanganku gemetar di gagang pintu. Ku buka. Hawa panas langsung menghantam bersamaan bau tajam semak terbakar dan sesuatu yang lain. Bensin. Udara kental berbau bensin. Tolong! Suaranya serak dan pecah. Siapa saja? Tolong saya! Aku turun dari truk dengan kaki yang terasa lemas. Saat itulah aku melihat laki-laki itu. Dia berdiri di seberang pagar, sekitar 30 meter masuk ke dalam kebun. Bertubuh besar, bergerak lambat, topi jerami di kepala, kemeja kotak-kotak dengan lengan digulung. Tangannya memegang jerigen merah, jerigen bensin yang tampak kosong dari caranya bergantung lemas. Mata kami bertemu. Dan detik itu juga aku tahu. Bukan tahu dari kepala. Tahu dari perut. Api ini bukan kecelakaan. Perempuan itu tidak terjerat karena sial. Laki-laki itu melangkah 2 kali ke arahku. Wajahnya keras, hitam terbakar matahari, matanya kecil dan dingin. Pergi kau, sopir. Suaranya membelah udara panas. Ini bukan urusanmu. Seluruh tubuhku membeku. Di tengah panas api, di tengah keringat yang mengucur di punggung, dingin menjalar naik di tulang belakangku. Perempuan itu menjerit lagi, lebih putus asa. Dia mau bunuh saya. Ya Allah, tolong saya. Bayi saya, bayi saya. Kulihat dia lebih jelas sekarang. Wajah muda, umurnya paling baru awal 20-an. Rambut hitam menempel di dahi yang basah keringat.
Mata terbelalak penuh air mata dan ketakutan murni. Tangannya berdarah di mana kawat mengiris pergelangan. Perutnya yang besar menempel ke tanah. "Tolong!" Dia terisak. "Tolong!" Api sudah tinggal 10 meter. Nyalanya lebih tinggi dari orang dewasa berdiri. Mengaum, memakan segala. Laki-laki itu melangkah lagi. Tangan yang bebas bergerak ke pinggang. Gagang parang menyembul di sana. "Pergi!" Jantungku menggedor. Mulut kering. Umurku 52 tahun. Bukan muda lagi, bukan kuat. Cuma sopir truk tua yang ingin menyelesaikan hari dengan tenang. Tapi juga sopir truk yang pernah kehilangan istrinya tanpa bisa berbuat apa-apa. Yang datang terlambat. Yang menanggung beban rasa bersalah karena tidak ada di sana ketika dia jatuh. Kupandang mata laki-laki itu. Lalu perempuan itu. Lalu api yang mendekat. Dan aku melangkah. Langkah pertama ke arah perempuan itu. Sudah kubilang, laki-laki itu mulai. Saya dengar. Suaraku keluar lebih mantap dari yang kuduga. Tapi saya tidak akan pergi. Aku terus berjalan. Mataku tidak lepas dari perempuan itu. Api sudah dekat, sangat dekat. Panasnya membakar kulit lenganku yang terbuka. Kudengar laki-laki itu berteriak di belakangku. Aku tidak berhenti. Ku berlutut di sampingnya. Matanya bertemu mataku. Putus asa. Memohon. Saya keluarkan kamu dari sini, kubisikkan. Tenang. Saya keluarkan. Saat itulah kudengar langkah berat. Laki-laki itu mendekat. Dan api sudah kurang dari 5 meter. Tanganku gemetar saat menyentuh kawat berduri. Kawat itu melilit pergelangannya dengan cara yang keji. Dililit ketat, duri menancap di kulit, darah segar mengalir di lengannya bercampur tanah dan keringat. Bagaimana kamu bisa begini? Tanyaku, berusaha memahami cara melepasnya. Dia yang melakukan ini. Suaranya pecah oleh tangis. Dia dorong saya ke pagar, lilitkan tangan saya, terus siram bensin dan tidak perlu dilanjutkan. Bau bensin juga menyengat dari tubuhnya, dari gaun, dari rambut. Dia sudah mengguyurnya sebelum menyalakan api. Perutku bergolak. Langkah berat itu makin dekat. Sudah kuperingatkan, bangsat. Suara laki-laki itu menggelegar seperti guntur. Aku tidak menoleh. Jari-jariku terus bekerja di kawat, mencari titik di mana dia memelintir untuk mengunci. Logamnya sudah panas, sebentar lagi membara. Api tinggal 3 meter. Duh, tidak sempat. Dia menjerit. Tidak akan sempat. Ya Allah. Dia benar. Panas sudah tak tertahankan. Api mengaum seperti binatang hidup yang kelaparan. Asap hitam memenuhi paru-paruku. Wahyu. Suara di dalam kepalaku meneriakkan nama itu. Nama yang selalu Siti pakai untuk memanggilku. Wahyu. Berpikir. Berpikir. Kupandang sekeliling dengan panik. Truk. Truk ada di sana. Tapi sebelum sempat bergerak, tangan besar mencengkeram bahuku dan menyentakku ke belakang. Punggungku menghantam tanah keras. Napas terlempar keluar dari paru-paru. Laki-laki itu berdiri di atasku. Besar. Wajah merah oleh amarah. Seharusnya kau tidak berhenti. Tinjunya terangkat. Kulihat pukulan itu datang tapi tidak bisa menghindar sepenuhnya. Mengenai wajahku, memecahkan bibir. Rasa darah di mulut. Pandangan berkunang-kunang. Hendra, jangan. Perempuan itu menjerit di belakang kami. Hendra, apinya. Hendra, nama iblis itu. Dia mengangkat tinjunya lagi. Tapi kali ini aku berguling. Pukulannya menghantam tanah. Kumanfaatkan dan menendang lututnya. Bukan tendangan kuat, tapi cukup untuk membuatnya mundur, meringis kesakitan dan amarah. Aku berdiri sempoyongan. Kepala berputar. Tidak ada waktu untuk ini. Tidak ada waktu untuk apapun. Api tinggal 1 meter dari perempuan itu. Lar. Hendra datang lagi. Tapi aku sudah berlari. Bukan menjauh. Ke truk. Naik ke kabin dengan kelincahan yang tidak kusangka masih kumiliki. Kunci ada di sana. Selalu kutinggalkan di sana. Kuputar kontak. Mesin menggeram. Hidup. Kulepas rem tangan. Apa yang? Kudengar Hendra berteriak. Kumasukkan gigi mundur. Truk ini besar, berat, lambat, tapi aku mengenal mesin ini seperti tubuhku sendiri. Kubunyikan klakson panjang, keras, sebuah peringatan. Kuinjak gas dalam-dalam. Truk mundur, mengambil kecepatan.
Dari kaca spion kulihat Hendra berlari mengejar, tangan mengibas-ngibaskan. Kulihat perempuan itu menatapku tak mengerti, mata terbelalak. Kubanting setir. Bagian belakang truk keluar dari jalan, naik ke bahu tanah, langsung menuju tempatnya berada. Perhitungan harus tepat. Terlalu kiri, aku menabraknya. Terlalu kanan, gagal. Truk berguncang di tanah tak rata. Kudengar Hendra berteriak. Kudengar perempuan itu menjerit. Lalu benturannya. Bagian belakang truk menghantam pagar kawat. Tiang kayu berderak, patah. Kawat putus dengan bunyi nyaring logam di bawah tekanan. Seluruh struktur ambruk, jatuh menimpa api yang datang. Kuinjak rem, melompat keluar. Pagar sudah rubuh. Kawat yang mengikat perempuan itu kini kendur, lepas dari struktur utama. Tapi dia masih terjerat. Ku berlari ke tempatnya. Api menjilat kawat yang rubuh, kurang dari setengah meter. Membakar tiang kayu. Asap mencekik. Tanganmu, teriakku. Ulurkan tanganmu. Dia menyodorkan pergelangan tangannya, gemetar hebat. Bisa karena takut, bisa karena syok, mungkin keduanya. Ku cengkeram kawat dengan kedua tangan, mengabaikan duri yang merobek telapak tanganku. Ku puntir, ku tarik, ku lepaskan lilitan logam itu dari dagingnya sentimeter demi sentimeter. Dia menangis, menggigit bibir bawahnya, tapi tidak menjerit. Hampir, aku terengah, hampir. Potongan kawat terakhir terlepas. Ayo. Ku pegangani lengannya, hati-hati dengan perutnya, dan ku tarik. Dia merintih kesakitan tapi bergerak. Kami berdiri bersama, terhuyung. Kulangkahkan kaki menjauhi pagar. Dan saat itulah Hendra tiba. Dia datang melewati pagar yang rubuh seperti banteng mengamuk. Parang sudah di tangannya, bilah memantulkan cahaya api. Matanya adalah kegilaan murni. Dia milik saya. Dia menggelegar. Milik saya. Kudorong perempuan itu ke belakangku. Dia hampir jatuh, tapi berpegangan pada sisi truk. Hendra menerjang langsung. Parang terangkat. Aku bukan petarung. Tidak pernah. Tapi kalau kau mengemudikan truk selama 30 tahun, kau belajar beberapa hal tentang berat badan, tentang keseimbangan, tentang momentum. Kubiarkan dia mendekat. Sangat dekat. Lalu aku melangkah ke samping. Hendra besar dan kuat, tapi dibutakan amarah. Inersia larinya tak tertahan. Dia mencoba berbelok tapi terlalu cepat, dan berlari langsung ke arah api. Teriakan yang keluar dari mulutnya ketika nyala api menyentuh pakaiannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Dia meronta, berguling di tanah, berusaha memadamkan api yang merambat naik di kemeja yang basah oleh bensin yang dia sendiri gunakan. Aku tidak tinggal untuk menyaksikan sisanya. Kupegangi perempuan itu di pinggangnya. Dia hampir pingsan. Bertahan, kubisikkan di telinganya. Sedikit lagi. Setengah menggendong, setengah menyeret, kubawa dia ke pintu penumpang. Kubuka, kuangkat dia pelan-pelan dengan hati-hati menjaga perut besarnya, dan kuletakkan di bangku. Berbaring, perintahku. Miring ke samping. Dia menurut. Seluruh tubuhnya gemetar. Mata terpejam. Kutup pintu. Berlari ke sekeliling. Naik ke kabin. Gigi 1. Truk bergerak maju. Ban berputar di tanah sampai menemukan aspal. Ku percepat. Gigi 2, 3. Dari kaca spion kulihat Hendra masih di tanah. Meronta. Kulihat api melahap pagar yang rubuh. Naik, menyebar. Kulihat asap hitam menelan segalanya. Dan kutinggalkan semua itu di belakang. Napasku keluar pendek-pendek. Kedua tanganku mencengkeram setir begitu kuat, hingga buku-buku jariku memutih. Darah dari telapak tangan yang terluka menodai kulit setir yang sudah usang. Kulirik ke samping. Perempuan itu terbaring di bangku, mata terpejam, napas cepat dan dangkal. Pergelangan tangannya masih berdarah. Wajahnya terlalu pucat. Siapa namamu? Tanyaku dengan suara parau. Dia lama menjawab. Ketika bicara, nyaris hanya bisikan. Rina. Rina, kuulangi. Kamu akan baik-baik saja. Aku janji. Kamu dan bayimu akan baik-baik saja. Dia tidak menjawab. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya yang terpejam. Aku menambah kecepatan. Jalan lintas Sumatera membentang di depan. Aku butuh pertolongan. Rumah sakit, pos polisi, apa saja. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, segalanya sudah berubah.
Saat aku memutuskan untuk berhenti, saat aku memutuskan untuk menolong, saat aku menghadapi laki-laki itu dan api itu, tidak ada yang akan sama lagi. Jalan ini tidak akan pernah lagi sekadar jalan. Dan aku tidak akan pernah lagi sekadar sopir truk yang kebetulan lewat. 10 menit di jalan. 15. 20. Keheningan di dalam kabin terasa padat dan berat, hanya dipecah oleh deru mesin dan napas tak teratur Rina di bangku sebelah. Mataku bergantian antara jalan kosong di depan dan dia. Setiap menit yang lewat, kecemasanku bertambah. Dia terlalu pucat, bibirnya tanpa warna, tangannya di atas perut, tak bergerak. Rina, kupanggil untuk ketiga kalinya. Rina, kamu dengar saya? Erangan pelan. Matanya terbuka secelah, lalu menutup lagi. Iya, dengar. Saya perlu tahu kamu baik-baik saja. Bayinya bergerak. Hening. Lalu anggukan sangat kecil. Iya, dia masih bergerak. Kulepaskan napas yang tidak kusadari kutahan. Setidaknya bayi itu masih hidup. Kupandang sekeliling mencari tanda apapun di jalan. Papan petunjuk, rumah, sinyal apa saja dari peradaban. Tapi yang ada hanya semak belukar di kedua sisi, pagar kawat yang memanjang tanpa ujung, dan langit yang perlahan menggelap dalam campuran ungu dan jingga. Kurai radio coba. Di sini Wahyu, truk 743, lintas Sumatera. Ada yang dengar? Ini darurat. Saya ulangi, darurat. Desis statis. Lalu suara metalik terdistorsi. Wahyu, di sini posko. Apa jenis daruratnya? Saya bawa perempuan hamil, terluka, di dalam truk. Butuh rumah sakit, puskesmas, apa saja. Mana yang paling dekat? Jeda. Kudengar suara samar di seberang. Seseorang memeriksa sesuatu. Posisi tepat kamu di mana? Kulirik speedometer, mencoba menghitung. Kira-kira kilometer 295, 296. Arah Lampung. Rumah sakit terdekat ada di Kota Bumi, sekitar 50 km di depan. Ada puskesmas di Desa Banding Agung, lebih dekat, tapi tidak tahu masih buka jam segini. 50 km. Kulihat Rina. Matanya terpejam lagi, napas dangkal. Kalau saya putar balik, hampir 80 km ke Batu Raja. Tidak sebanding. Ya Allah, paham. Ganti. Kumatikan radio. Kuinjak gas lebih dalam. Truk bertambah kecepatan, berguncang di atas aspal penuh tambalan. 50 km. 1,5 jam. 40 menit kalau kupaksa. Harus sempat. Rina, kupanggil lagi, lebih keras. Jangan tidur. Ngobrol sama saya. Jangan tidur. Dengar. Dia mengerang. Saya capek. Saya tahu. Tapi kamu harus tetap sadar. Cerita sama saya. Cerita apa saja. Bagaimana kamu bisa sampai di pagar itu? Matanya terbuka perlahan. Kepalanya menoleh ke arahku. Ada kesakitan di sana, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Hendra. Dia memulai. Suaranya lemah. Dia suami saya. Perutku serasa jatuh. Suami. Monster itu suaminya. Sudah berapa lama? 3 tahun. Air mata mengalir. 3 tahun neraka. Aku terus mengemudi, tapi setiap kata darinya menghantamku. Waktu saya tahu hamil, saya pikir semuanya akan membaik. Dia akan berubah. Dia terisak, tapi malah lebih parah. Jauh lebih parah. Dia memukul kamu. Dia tidak menjawab, tapi tidak perlu. Jawaban itu tertulis di memar kekuningan di lengannya, di cara tubuhnya mengkerut. Tadi pagi, dia melanjutkan, suaranya makin lemah. Dia bilang bayi ini bukan anaknya. Bilang saya pasti selingkuh. Tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak percaya. Dia hilang akal. Benar-benar hilang akal. Tanganku mencengkeram setir sampai sendinya berbunyi. Dia seret saya ke halaman belakang, dorong saya ke pagar, bilang dia akan menghabisi saya, tidak akan membiarkan saya membesarkan anak haram di kebunnya. Dia tersengguk. Dia siramkan bensin ke tubuh saya. Nyalakan korek. Saya pikir saya dan bayi saya akan mati. Kamu tidak akan mati, kataku. Suaraku lebih keras dari yang kumaksudkan. Tidak akan kubiarkan.
Dia menatapku. Di tatapan itu ada sesuatu yang meremukkan hatiku. Rasa syukur bercampur ketidakpercayaan. Seolah mustahil ada orang yang peduli. Kenapa kamu berhenti? Dia bertanya pelan. Kenapa tidak pergi saja? Dia bisa membunuhmu. Kenapa aku berhenti? Pertanyaan itu bergema di dalam kepalaku. Kupandang jalan di depan. Kupandang pantulan wajahku di kaca. 52 tahun. Rambut beruban. Kerutan dalam. Laki-laki tua yang lelah dan tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Karena seseorang harus berhenti, jawabku akhirnya. Kalau bukan saya, siapa? Kamu berani? Kugelengkan kepala. Tidak. Saya takut setengah mati sejak turun dari truk tadi. Kupandang dia. Tapi ada hal-hal yang kita tidak punya pilihan. Tidak bisa melihat orang sekarat lalu pergi begitu saja. Tidak bisa hidup dengan itu sesudahnya. Dia diam sejenak. Lalu bertanya, kamu punya keluarga? Pertanyaan itu menghantam dadaku. Punya. Dul. Istri saya. Dia meninggal 3 tahun lalu. Saya turut sedih. Saya juga. Kutarik napas dalam. Setiap hari saya merasakannya. Jalan terus membentang. Sebuah papan petunjuk muncul. Kota bumi 35 kilometer. Bertahan, kataku. Sebentar lagi. Rina memejamkan mata lagi. Tapi kali ini tangannya mencari tanganku di atas tuas persneling. Jari-jarinya yang dingin, gemetar, terluka, meremas tanganku. Tidak bicara apa-apa. Hanya meremas. Dan aku membalas. Saat itulah dia mulai merintih dan aku tahu ada yang tidak beres. Rina, kenapa? Sakit. Dia meringkuk, kedua tangannya memegangi perut. Sakit sekali. Di mana? Perutnya mengencang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu kontraksi. Tidak tahu. Belum pernah. Rina. Teriakannya memenuhi kabin. Jantungku melonjak. Kupandang jalan di depan dengan putus asa. Kosong. Tidak ada kota. Tidak ada rumah sakit. Hanya semak belukar dan lagi semak belukar. Napas, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski panik merambat naik di tenggorokan. Napas dalam, pelan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia menggeliat di bangku. Seluruh tubuh menegang, kuku mencengkeram jok yang sudah sobek. Kuinjak gas sedalam-dalamnya. Truk menderu, bertambah kecepatan. 70, 80. Mesin menjerit di batas kemampuannya. Bertahan, Rina, kumohon, bertahan. Sebentar lagi. Aku janji sebentar lagi. Tapi menatapnya, melihat kesakitan di wajahnya yang pucat, melihat cara tubuhnya berkontraksi, aku tidak yakin waktu adalah sesuatu yang masih kami miliki. Dan untuk pertama kalinya sejak Siti meninggal, aku berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan biarkan dia mati. Jangan lagi. Jangan satu orang lagi. Malam turun cepat di atas jalan lintas Sumatera dan kami berlomba melawannya. Lampu truk membelah kegelapan yang kini menelan jalan. 23 kilometer ke kota bumi. Papan petunjuk itu sudah lewat 5 menit lalu tapi terasa seperti keabadian. Rina menjerit lagi. Bukan jeritan biasa. Suara primitif. Menyayat. Kesakitan murni yang membekukan tulangku. Dia melengkungkan punggung di bangku, kedua tangan mencengkeram perutnya, jari-jari memutih oleh kekuatan. Wahyu, Wahyu, bayinya mau keluar. Jangan, kataku, lebih kepada diriku sendiri. Jangan, belum. Tahan sedikit lagi. Tidak bisa. Air mata mengalir di wajahnya. Mau keluar. Saya merasakannya. Pikiranku panik. Aku tidak tahu apa-apa soal melahirkan. Tidak tahu apapun. Siti dan aku tidak pernah punya anak. Dia tidak bisa. Kami mencoba bertahun-tahun tapi tidak pernah berhasil. Dan sekarang, di kabin truk ini, berkilometer-kilometer dari pertolongan manapun, seorang perempuan akan melahirkan. Rina, dengarkan. Kuusahakan suaraku tetap tegas. Kamu pernah melahirkan sebelumnya? Dia menggeleng, terengah. Ini yang pertama. Ya Allah, pertama. Anak pertama biasanya lama, kan? Begitu yang pernah kudengar. Mungkin aku masih bisa sampai di rumah sakit tepat waktu.
Tapi kontraksi berikutnya datang kurang dari 1 menit, dan yang sesudahnya lebih cepat lagi. Wahyu! Suaranya nyaris habis. Saya harus, ini mau keluar. Dia menarik-narik gaunnya, berusaha menyesuaikan posisi di bangku yang sempit. Kupandang sekeliling dengan putus asa. Jalan tetap kosong. Tidak ada mobil, tidak ada cahaya. Hanya gelap di kedua sisi dan aspal yang tergulung di bawah lampu. 15 kilometer. Tahan. Kuulangi seperti mantra, tahan saja. Tapi ketika kulihat dia lagi, kulihat sesuatu yang membuat kakiku menginjak rem tanpa sadar. Tidak banyak, tapi cukup. Menodai gaun terangnya, mengalir di bangku. Truk melambat, ban berdecit di aspal. Kuminggirkan ke bahu jalan, kutarik rem tangan. Jantungku berdegup begitu kencang sampai kudengar darah berdenyut di telinga. Rina, kamu berdarah. Saya tahu. Dia menangis. Saya tahu. Ada yang salah. Ada yang sangat salah. Tidak boleh begini. Tidak setelah semua ini. Kubuka pintu dan turun. Ku berlari ke sisinya. Kubuka pintu penumpang. Lampu kabin menyala, redup dan kekuningan. Dan saat itulah aku benar-benar melihat. Bukan hanya darah, tapi juga cairan. Ketubannya pecah dan dia membuka cepat. Terlalu cepat. Bayinya mau keluar sekarang. Dia tersengguk. Tidak sempat. Tidak akan sempat sampai ke sana. Pikiranku berpacu. Pilihan. Aku butuh pilihan. Bisa terus mengemudi. 15 kilometer. 10 menit mungkin. Tapi bagaimana kalau bayi lahir di tengah jalan? Bagaimana kalau dia kehilangan terlalu banyak darah? Bagaimana kalau... Teriakannya menarikku kembali. Tidak ada pilihan. Tidak ada waktu. Baiklah. Kuucapkan dengan berusaha tanpa percaya diri, meski teror melumpuhkanku. Baiklah. Saya bantu. Saya akan bantu kamu. Kamu bisa menolong persalinan. Dia menatapku dengan mata terbelalak ketakutan. Tidak. Kejujuran itu keluar sebelum sempat kutahan. Tapi kita pasti bisa. Aku janji. Ku berlari ke belakang truk. Ku buka bak. Ada terpal bersih yang biasa kupakai menutup muatan. Kuambil sebotol air mineral. Kuambil kotak P3K tua berisi perban dan kain kasa. Kuambil semua yang ada. Ku berlari kembali. Rina makin pucat. Bibirnya membiru. Rina, saya butuh kamu percaya sama saya. Bisa. Dia mengangguk lemah. Saya baringkan kamu di bangku ini. Saya coba buat kamu senyaman mungkin. Kubantunya mengatur posisi sebaik-baiknya di ruang yang sempit itu. Kuletakkan terpal di bawahnya. Tanganku gemetar begitu hebat sampai hampir menjatuhkan botol air. Kontraksi lagi. Rina menjerit dan melengkung. Kulihat perutnya mengeras di balik gaun. Mau keluar? Mau keluar sekarang? Kalau begitu dorong. Kataku tanpa tahu apakah itu benar. Waktu kontraksi berikutnya datang. Kamu dorong. Dia mencengkeram tanganku dengan kekuatan luar biasa. Jari-jarinya menancap di kulitku. Jangan biarkan saya mati, dia berbisik. Tolong, jangan biarkan bayi saya mati. Tidak akan. Kupandang matanya. Saya janji padamu. Janji yang berat. Mungkin terlalu berat untuk orang sepertiku. Tapi hanya itu yang bisa kuucapkan. Kontraksi berikutnya datang seperti gelombang. Rina mendorong, menjerit, mendorong lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu hanya bahwa aku harus ada di sana. Harus menggenggam tangannya. Harus menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Kamu hebat, kataku. Kamu sangat hebat. Sakit. Dia menangis. Sakit sekali. Saya tahu. Tapi kamu kuat. Kamu bertahan dari monster itu selama 3 tahun. Kamu bertahan dari dibakar hidup-hidup. Kamu bisa melewati ini juga. Dia menatapku dan di tengah kesakitan, di tengah keputusasaan, sesuatu berubah di tatapan itu. Kemarahan. Keinginan untuk hidup. Lagi, kataku. Dorong lagi. Dan dia mendorong. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Bisa 10 menit. Bisa 1 jam. Waktu sudah berhenti. Yang ada hanya momen itu. Kabin truk itu. Perempuan itu yang berjuang membawa kehidupan ke dunia di tengah ketiadaan.
Rina kelelahan. Terlihat dari lingkaran hitam di matanya, dari kulitnya yang pucat, dari lengannya yang gemetar. Tapi dia tidak menyerah. Setiap kontraksi dia mendorong, menjerit, dan mendorong lagi. Wahyu. Dia tersengguk. Kamu lihat sesuatu. Kulihat. Sulit melihat dengan jelas di bawah lampu redup itu. Tapi ada sesuatu. Bagian kecil, gelap, basah. Ya, kataku, suaraku serak. Saya melihat kepalanya. Rina, saya melihat kepala bayimu. Dia terisak. Suara di antara tangis dan tawa. Sungguhan. Sungguhan. Hampir keluar. Saya tidak kuat lagi. Tahan sedikit lagi. Anakmu hampir di sini. Kamu mau bertemu anakmu? Mau. Dia menangis. Saya sangat mau. Kalau begitu dorong. Dorong dengan semua tenaga yang kamu punya. Kontraksi berikutnya yang paling kuat. Rina menjerit begitu keras sampai aku yakin orang berkilo-kilometer jauhnya bisa mendengar. Dia mencengkeram tanganku, dashboard, apa saja yang bisa dipegang, dan mendorong. Kepalanya. Keluar. Kecil. Basah. Sempurna. Kepalanya sudah keluar. Aku hampir berteriak. Rina, kepalanya sudah keluar. Sekarang apa? Dia tersengguk. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada ide. Tapi naluri purba, sesuatu yang primitif yang ada di dalam diri setiap manusia, membimbingku. Kuletakkan kedua tanganku hati-hati di bawah kepala mungil itu. Sekali lagi. Satu kali lagi. Dia mengumpulkan tenaga yang tidak disangkanya masih ada dan mendorong. Bahunya keluar. Lalu seluruh tubuh meluncur dalam satu gerakan. Jatuh ke tanganku yang gemetar. Bayi mungil, basah, berlumur darah dan cairan ketuban. Dan sepenuhnya diam. Jantungku berhenti. Kenapa dia tidak menangis? Rina berusaha bangkit. Kenapa bayi saya tidak menangis? Kupandang makhluk kecil di tanganku. Begitu mungil, begitu rapuh. Mata terpejam, mulut tak bergerak. Wahyu. Rina menjerit. Lakukan sesuatu. Tanganku bergerak sebelum otakku. Kubalik bayi itu tengkurap di telapak tanganku. Kutepuk punggung mungilnya pelan. Tidak ada respon. Tolong, kubisikkan. Tolong, bernapaslah. Kutepuk lebih keras. Tidak ada. Rina menangis histeris. Kumasukkan jariku ke mulut kecilnya. Kubersihkan. Ada sesuatu di sana. Cairan, lendir. Kubersihkan sebisaku. Bernapas. Kupohon. Tolong, bernapas. Lalu sebuah kejang kecil. Batuk pelan. Dan tangisan paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Bayi itu membuka mulutnya dan menangis keras, kuat, penuh amarah karena tiba di dunia yang gila ini. Dia hidup. Aku tertawa dan menangis bersamaan. Rina, dia hidup. Bayimu hidup. Berikan dia. Dia mengulurkan tangan yang gemetar. Berikan anak saya. Tolong. Kuletakkan bayi itu di dadanya. Masih terhubung tali pusat. Rina memeluknya erat, menangis, tertawa, menciumi kepala mungilnya yang basah. Anak saya. Dia berbisik. Anak saya. Anak saya. Aku mundur. Kaki lemas. Kududuk di tanah bahu jalan. Punggung bersandar di ban truk. Tanganku masih gemetar. Seluruh tubuhku gemetar. Kupandang langit gelap penuh bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun sejak Siti pergi, aku tersenyum. Sungguhan tersenyum. Aku baru saja membantu membawa sebuah kehidupan ke dunia ini. Tidak bisa menyelamatkan istriku, tapi bisa menyelamatkan Rina dan anaknya. Itu adalah sebuah awal. Aku duduk di sana 1 menit penuh, mungkin 2, hanya mendengarkan tangis bayi bercampur isak lega Rina. Suara itu memenuhi malam sunyi di jalanan. Begitu hidup, begitu nyata. Sampai terasa mustahil bahwa beberapa menit lalu aku tidak tahu apakah anak itu akan bernapas. Tapi harus bertindak. Belum selesai. Ku berdiri dengan susah payah, kaki masih lemas, dan kembali ke kabin. Rina menggendong bayinya di dada, mata terpejam, senyum lelah di wajah yang babak belur. Rina, ku panggil pelan. Saya harus potong tali pusatnya. Dia membuka mata, menatapku, lalu menatap anaknya. Kamu tahu caranya? Tidak ada ide sama sekali. Kuambil kotak P3K.
Ada pisau lipat kecil di dalamnya. Kubersihkan bilahnya dengan air dari botol, lalu dengan sedikit alkohol tua yang kutemukan di dasar kotak. Tapi kita sudah sampai sejauh ini. Kita selesaikan. Kuikat tali pusat di 2 titik dengan tali sepatu. Hanya itu yang tersedia. Kupotong di tengahnya. Bayi itu bahkan tidak bergerak, terus mencari-cari dada ibunya. Laki-laki, bisik Rina, menyentuh wajah mungilnya. Saya tahu dia laki-laki. Mau dinamai siapa? Dia terdiam sejenak. Air mata mengalir lagi. Rizky. Suaranya pecah. Saya selalu ingin menamakan anak saya Rizky. Ayah saya bernama Rahmat. Dia meninggal waktu saya umur 8 tahun. Rizky nama yang bagus. Ayahmu pasti senang kalau bisa bertemu cucunya. Dia mengelus kepala bayinya. Dia pasti melindungi saya. Tidak akan membiarkan saya menikah dengan tidak perlu diselesaikan. Rina, kita harus ke rumah sakit. Kamu kehilangan banyak darah. Butuh dokter. Saya tahu. Tapi dia tidak bergerak. Hanya duduk di sana memeluk anaknya. Seolah takut dunia akan merebutnya kalau dia melepaskan. Kuambil kemeja bersih dari tas di belakang bangku dan kubalut bayi itu. Bukan selimut, bukan layak, tapi cukup untuk menjaganya hangat. Rina mendekapnya erat. Bisa duduk tegak? Tanyaku. Sepertinya bisa. Kubantunya menyesuaikan posisi di bangku. Kupasangkan sabuk pengaman hati-hati, melewati bawah bayi. Kutup pintu pelan. Kembali ke sisi pengemudi. Kunyalakan truk. Mesin menderu. Setia seperti selalu. 12 kilometer ke kota bumi. Kali ini pasti sampai. Kota itu muncul sebagai gumpalan cahaya kekuningan di kaki langit. Kecil, tertidur, hanya beberapa tiang lampu menerangi jalan kosong. Tapi ada papan biru dengan huruf H putih. Rumah sakit. Kuikuti panah. 3 blok sampai sebuah bangunan rendah bercat putih dengan beberapa jendela menyala. Ku berhenti di depan yang tampak seperti pintu UGD. Kubunyikan klakson 2 kali. 3 kali. Seorang perawat muncul di pintu dengan wajah kesal. Siap memarahi siapapun yang berisik pada jam itu. Ketika melihat Rina di bangku truk menggendong bayi baru lahir, ekspresinya berubah seketika. Ya Allah! Dia berlari masuk. Dokter Budi, darurat. Setelah itu semuanya cepat. Seorang dokter muda dengan wajah mengantuk muncul berlari. 2 perawat lagi membawa tandu. Mereka membantu Rina turun. Hati-hati, masih menggendong Rizky. Bayinya lahir di jalan, kujelaskan sementara. Mereka membawanya. Sekitar 20 menit lalu. Dia kehilangan darah. Saya tidak tahu berapa banyak. Dia diikat di pagar kawat, dibakar. Pergelangan tangannya teriris. Tunggu. Dokter itu berhenti, menatapku. Dibakar? Maksudnya? Suaminya. Dia mencoba, dia menyiramkan bensin dan aku tidak bisa menyelesaikan. Kenyataan dari semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir menghantamku sekaligus. Kakiku goyah. Harus berpegangan di dinding. Pak. Seorang perawat memegangi lenganku. Bapak baik-baik saja. Iya. Ku tarik napas. Cuma capek. Ayo, duduk di sini. Dia membimbingku ke kursi di ruang tunggu. Kecil, kosong, bau desinfektan dan kopi basi. Ku duduk dan tenggelam di kursi plastik itu. Mereka akan merawat dia, perawat itu berkata lembut. Dan bayinya juga. Saya ambilkan air ya. Kuangguk, tapi tidak yakin masih punya tenaga bahkan untuk minum. Kupandang tanganku. Kotor. Darah kering di bawah kuku. Luka dari duri kawat. Kapalan tua dari bertahun-tahun memegang setir. Tangan pekerja. Tangan yang baru saja menggendong bayi beberapa menit lalu. Tangan yang membantu membawa kehidupan ke dunia. Tangan yang tidak bisa menahan Siti ketika dia jatuh hari itu. Kenangan itu datang tanpa diundang. Seperti selalu. Siti tergeletak di lantai teras. Tetangga menjerit. Aku tiba berjam-jam kemudian. Terlambat. Selalu terlambat. Kenapa kau tidak ada di sana? Sudah 1000 kali kutanyakan pada diriku sendiri. Kenapa kau tidak ada di sana saat dia membutuhkanmu? Karena aku di jalanan. Selalu di jalanan. Selalu jauh. Tapi hari ini aku tepat berada di tempat yang harus kutempati. Di saat yang tepat, di tempat yang tepat.
Mungkin memang begitu. Mungkin Siti pergi agar aku bisa berada di jalan itu. Di saat itu, untuk Rina dan Rizky. Atau mungkin aku hanya berusaha mencari makna di tempat yang tidak ada maknanya. Perawat kembali dengan gelas plastik berisi air. Ku minum pelan. Cairan dingin mengalir turun, melegakan tenggorokan yang perih oleh asap dan teriakan. Apa lama? Tanyaku. Dokter Budi sedang memeriksa dia. Perlu melihat apakah ada komplikasi persalinan, mengobati luka, memeriksa bayi. Dia duduk di kursi sebelahku. Bapak ayahnya? Bukan. Cuma orang yang kebetulan lewat di jalan. Dia menatapku berbeda. Dengan sesuatu yang terlihat seperti kekaguman bercampur ketidakpercayaan. Bapak menyelamatkan nyawanya. Saya cuma mengantar dia ke sini. Bukan. Dia menggeleng. Saya dengar apa yang Bapak bilang ke dokter. Suaminya mencoba membunuh dia. Bapak mengeluarkan dia dari sana, membantu persalinan, membawa dia ke sini. Dia berhenti sejenak. Berapa banyak orang yang mau melakukan itu? Aku tidak menjawab karena tidak tahu jawabannya. Ingin percaya banyak, bahwa siapapun akan berhenti. Tapi jauh di lubuk hati tahu itu tidak benar. Bagaimana keadaan dia? Hanya itu yang bisa kutanyakan. Belum tahu, tapi dia hidup. Bayinya juga. Itu sudah banyak. Kuangguk. Kupejamkan mata. Kelelahan adalah gelombang yang menarikku ke bawah. Pak, suara perawat itu terdengar dari kejauhan. Bapak mau saya obati luka di tangan Bapak. Kubuka mata. Kulihat tanganku lagi. Lebih parah dari yang kukira. Masih berdarah di beberapa titik. Boleh. Dia keluar dan kembali dengan peralatan. Membersihkan setiap luka dengan hati-hati. Mengoleskan betadine, membalutnya. Tangannya terampil dan profesional. Tapi ada kelembutan di sana juga. Sudah, katanya setelah selesai. Coba istirahat. Bisa lama. Saya tidak akan pergi sebelum tahu dia baik-baik saja. Dia tersenyum kecil. Ada kopi di pojok sana, kalau mau. Ku berdiri, ku tuang segelas. Kopi itu mengerikan, pahit, sudah dipanaskan berkali-kali. Ku minum juga. Kembali ke kursi. Menunggu. Menit-menit menyeret. Kulihat jam dinding. 10:30 malam. Terasa mustahil semua itu terjadi dalam hitungan jam. Terasa seperti sudah menjalani seumur hidup sejak melihat asap di jalanan. Ku pejamkan mata lagi. Hanya sedetik. Dan ketika ku buka, dokter sudah berdiri di depanku. Pak Wahyu. Ya. Ku berdiri terlalu cepat. Kepala berputar. Iya. Bagaimana dia? Dan bayinya? Stabil. Dia tampak lelah tapi lega. Rina kehilangan cukup banyak darah, tapi akan pulih. Luka di pergelangan tangan tidak mengenai pembuluh utama. Luka bakarnya dangkal. Alhamdulillah. Dan bayinya? Dia tersenyum. Bayinya sempurna. 3,2 kilo. Paru-paru kuat. Sangat kuat. Lututku terasa lemas oleh kelegaan. Boleh saya lihat dia? Dia tidur sekarang. Butuh istirahat. Tapi dia titip pesan untuk Bapak. Dia mengeluarkan kertas dari saku. Minta perawat menuliskan. Kuambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisannya miring, terburu-buru. Wahyu, terima kasih sudah mengembalikan nyawa saya. Mengembalikan anak saya. Kamu malaikat. Malaikat sungguhan. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Rina. Kulipat kertas itu pelan-pelan. Kumasukkan ke saku kemeja, tepat di atas jantung. Saya harus membuat laporan, kata dokter itu, lebih serius sekarang. Tentang apa yang terjadi. Polisi harus tahu. Percobaan pembunuhan, pembakaran yang disengaja, penganiayaan terhadap ibu hamil. Ini berat. Saya tahu. Saya ceritakan semuanya. Dan laki-laki itu, suaminya, sedang terbakar waktu Bapak pergi dari sana. Kupejamkan mata, mengulang adegan itu. Saya tidak tahu apakah dia selamat. Dokter itu mengangguk suram. Saya panggil polisi. Mereka akan butuh kesaksian Bapak. Baik. Dia meremas bahuku sebelum pergi. Bapak melakukan hal yang baik hari ini. Jangan lupa itu. Aku sendirian lagi di ruang tunggu. Kuambil kertas dari saku. Kubaca sekali lagi. Kamu malaikat. Bukan malaikat.
Cuma sopir truk tua, Duda, yang masih menanggung rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan orang yang dicintainya. Tapi hari ini menyelamatkan seseorang. Dan mungkin, hanya mungkin, itu berarti masih ada tujuan untukku di jalan tak berujung ini. Polisi datang 1 jam kemudian. 2 anggota, 1 lebih tua berkumis beruban, 1 muda yang umurnya paling belum 25. Mereka duduk bersamaku di ruang tunggu dan memintaku menceritakan semuanya dari awal. Kuceritakan setiap detail. Asap, perempuan terjerat di pagar, laki-laki dengan jerigen bensin, api, perkelahian, pelarian, persalinan di jalanan. Polisi yang lebih tua mencatat semuanya di buku catatan kecil, keningnya berkerut. Yang muda hanya mendengarkan, mata terbelalak. Dan bapak tidak kenal perempuan ini sebelumnya? Yang tua bertanya. Tidak pernah lihat seumur hidup. Tapi tetap berhenti untuk menolong. Melawan laki-laki bersenjata parang. Merobohkan pagar kebunnya. Dia mau membunuh dia. Suaraku lebih keras dari yang kumaksudkan. Mau membakar dia hidup-hidup. Saya harus melakukan sesuatu. Dia menatapku dari balik buku catatan. Kebanyakan orang akan menelepon kami dan terus jalan. Tidak akan sempat. Dia sudah mati menunggu. Dia menghela napas, menutup catatan. Saya tidak mengkritik Bapak, cuma berusaha memahami. Jeda sejenak. Bapak ini berani atau gila? Mungkin dua-duanya. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Polisi muda akhirnya bicara. Kami kenal Hendra. Kebun itu miliknya sudah 20 tahun. Tidak pernah ada laporan resmi terhadapnya. Tapi, dia bertukar pandang dengan rekannya. Semua orang di daerah sini tahu dia temperamen keras, sering mabuk. Pernah ada masalah dengan buruhnya, tapi tidak pernah formal. Jadi kalian tahu dia kasar. Kami menduga, yang tua mengoreksi. Tapi tidak pernah ada bukti. Dan Rina tidak pernah melapor. Dia takut. Selalu begitu. Dia berdiri. Kami kirim mobil ke kebun. Lihat keadaan Hendra. Dan kami perlu. Bapak tetap di sini sampai besok. Mungkin perlu mengulang kesaksian. Muatan saya. Kami hubungi perusahaan. Jelaskan situasinya. Tidak ada hakim di Indonesia yang akan menyalahkan Bapak untuk ini. Kuangguk. Tidak punya pilihan lain. Setelah mereka pergi, perawat kembali. Ada kamar kosong di lantai 2. Kecil, tapi ada tempat tidur. Bapak harus istirahat. Dan Rina sedang tidur. Akan tidur sepanjang malam kemungkinan. Obat penghilang rasa sakitnya kuat. Besok pagi Bapak bisa melihat dia. Aku tidak mau pergi. Mau tetap di sini berjaga. Memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi tubuhku sudah meminta gencatan senjata. Setiap otot sakit. Mata perih. Baiklah. Dia membawaku naik tangga. Lorong sempit berbau obat. Kamar di ujung yang sangat kecil. Tempat tidur 1 orang menempel dinding. Jendela menghadap parkiran. Kulihat trukku di bawah sana. Parkir miring. Sendirian. Di bawah cahaya kuning lampu tiang. Kalau butuh apa-apa, tekan tombol merah di dinding itu. Terima kasih. Bukan, terima kasih Bapak. Dia tersenyum lelah. Selamat malam, pahlawan. Dia menutup pintu pelan. Aku berdiri di tengah kamar. Pahlawan. Semua orang menyebutku pahlawan. Tapi pahlawan tidak merasa seperti ini. Kosong. Lelah. Dihantui. Kulepas sepatu, kemeja yang kotor oleh darah, tanah, dan jelaga. Kududuk di tepi tempat tidur. Jendela memperlihatkan malam di luar, gelap dan sunyi. Saat itulah kulihat pantulanku di kaca. Laki-laki tua menatap balik. Rambut beruban berantakan. Janggut beberapa hari tidak dicukur. Mata cekung merah oleh kelelahan. Luka di bibir bekas tinju Hendra. Perban di kedua tangan. Itu aku. Wahyu, 52 tahun. Duda 3 tahun. Kupejamkan mata dan dia ada di sana. Siti. Selalu Siti. Kuingat hari pertama bertemu dia di SPBU di Palembang. 28 tahun lalu. Aku 24, dia 22. Dia kerja di kasir, tersenyum pada semua orang, punya kesabaran tak terbatas menghadapi pelanggan kasar. Aku jatuh cinta pada senyum pertamanya. Kembali ke SPBU itu setiap hari selama 2 minggu hanya untuk melihatnya. Membeli hal-hal yang tidak kubutuhkan, coklat, es teh botol, apa saja,
hanya untuk punya alasan bicara padanya. Sampai suatu hari dia bertanya, "Kamu mau mengumpulkan keberanian untuk mengajak saya jalan, atau mau terus menghabiskan gaji untuk beli yang tidak perlu?" Kunikahi dia 6 bulan kemudian. 25 tahun. 25 tahun pulang ke rumah dan menemukan dia di teras. Sarapan hari Minggu. Pertengkaran bodoh dan berbaikan. Rencana punya anak yang tidak pernah terwujud. Menua bersama pelan-pelan. Berjanji bahwa kalau nanti pensiun kami akan jalan-jalan ke Bali, melihat laut. Kami tidak pernah melihat laut. Karena suatu hari, di hari Selasa biasa di bulan Maret, sementara aku 400 km dari sana mengangkut kelapa sawit, otaknya mati begitu saja. Aneurisma, kata mereka. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dicegah. Dia hidup dan sedetik kemudian tidak lagi. Dan aku tidak ada di sana. Kubuka mata. Air mata mengalir tanpa bisa kukontrol. Sudah berapa lama tidak menangis? Berbulan-bulan. Mungkin setahun. Sudah kukunci semuanya di dalam. Jauh. Di tempat yang tidak bisa menyakiti. Tapi hari ini semuanya kembali. Rasa sakit, rasa bersalah, kemarahan. Kenapa kamu pergi? Kubisikkan ke kamar kosong. Kenapa kamu tinggalkan aku sendiri? Sunyi. Selalu sunyi. Siti tidak akan menjawab. Tidak akan pernah. Karena dia sudah mati dan orang mati tidak kembali. Tidak peduli seberapa keras kita memohon. Ku berbaring. Kasur keras. Sprei kasar. Tapi hampir tidak kurasakan. Kupandang langit-langit putih yang retak dan kubiarkan kenangan datang. Kuingat setiap kali berjanji padanya. Ini perjalanan jauh terakhir. Setelah ini saya ambil yang dekat-dekat saja. Bohong. Selalu bohong. Karena kenyataannya aku suka jalanan. Suka kesendirian kabin. Suka tidak harus menghadapi masalah, percakapan berat, kesedihannya. Setiap kali tes kehamilan negatif, aku kabur. Selalu kabur. Dan ketika dia meninggal, tidak ada lagi tempat untuk lari. Rasa bersalah mengejarku. Dan tidak pernah melepaskan. Tapi hari ini aku tidak kabur. Kataku ke langit-langit. Hari ini aku berhenti. Hari ini aku menolong. Apakah dia melihat? Apakah dari suatu tempat, di dimensi yang tidak kupahami, Siti melihat bahwa aku melakukan sesuatu yang benar? Atau dia justru marah? Marah karena aku menyelamatkan orang asing tapi tidak bisa menyelamatkan dia? Tidak ada jawaban. Hanya sunyi kamar dan beban di dada yang tidak pernah hilang. Kumiring ke samping, kupeluk bantal, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menangis sampai tertidur. Terbangun oleh matahari yang menerpa wajah. Butuh sedetik untuk mengingat di mana aku. Kamar asing, rumah sakit, Rina, Rizky. Kududuk di tempat tidur terlalu cepat. Kepala berdenyut. Setiap otot protes. Terlalu tua untuk hal-hal seperti ini. Kuambil kemeja kotor dari lantai. Satu-satunya yang kupunya. Kupakai juga. Pasang sepatu, turun tangga pelan-pelan. Perawat semalam sudah tidak ada. Perempuan lebih muda di meja jaga. Selamat pagi. Saya cari Rina, yang melahirkan semalam. Oh, bapak sopir truk itu. Dia tersenyum. Rina ada di kamar 7. Baru bangun. Silakan naik. Naik lagi. Lorong berbeda. Pintu bernomor. Ku berhenti di nomor 7. Ku ketuk pelan. Masuk. Suaranya lemah, tapi ada. Ku buka pintu. Rina duduk di tempat tidur. Bersandar di bantal. Pucat, lingkaran hitam di bawah mata, pergelangan tangan diperban. Tapi hidup. Dan di pelukannya, terbungkus selimut biru, ada Rizky. Dia melihatku dan tersenyum. Senyum lelah, tapi nyata. Wahyu. Hai. Ku masuk pelan, seolah gerakan tiba-tiba bisa merusak sesuatu. Bagaimana keadaanmu? Sakit. Capek. Tapi hidup. Dia memandang anaknya. Kami berdua hidup. Berkat kamu. Ku hampiri tempat tidur. Kulihat bayinya. Dia tidur, wajah damai, jari-jari mungil terkepal. Sempurna. Dia tampan. Kataku. Iya. Rina mengelus pipinya. Saya tidak bisa berhenti memandangnya. Takut kalau pejamkan mata, semua ini cuma mimpi. Bukan mimpi. Saya tahu. Dia menatapku. Tapi rasanya mustahil semua ini terjadi. Jeda. Polisi datang tadi pagi.
Mereka menemukan Hendra. Suaranya menjadi datar. Dia hidup. Luka bakar derajat 2 di 40% tubuh. Dirawat di rumah sakit Palembang, di bawah pengawasan polisi. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Lega, kecewa, bersalah karena tidak merasakan apa-apa. Dia tidak akan menyakitimu lagi, kataku. Saya tahu. Mereka akan memenjarakannya. Percobaan pembunuhan, kata mereka, akan sangat lama. Dia memandang bayinya lagi. Tapi saya takut. Takut waktu dia keluar. Takut dia datang mencari kami. Itu masih bertahun-tahun lagi. Dan saat itu tiba, kamu sudah bukan orang yang sama. Kamu akan lebih kuat. Sudah membangun kehidupan baru. Kamu pikir begitu? Saya yakin. Kami diam sejenak. Rizky bergerak, menguap, tapi tidak bangun. Wahyu, Rina berkata pelan. Kenapa kamu berhenti? Yang sebenarnya. Kenapa tidak pergi saja? Pertanyaan yang ditanyakan semua orang. Pertanyaan yang kutanyakan pada diriku sendiri. Kutarik napas dalam. Karena 3 tahun lalu istri saya meninggal sementara saya jauh di jalanan, sedang mengantar muatan. Kupandang tanganku yang diperban. Waktu saya sampai di rumah, dia sudah pergi. Tidak sempat pamit. Tidak sempat menyelamatkan dia. Rina diam, mendengarkan. Sejak itu saya hanya mengemudi. Itu saja yang saya lakukan. Mengemudi, antar muatan, pulang, tidur, mengemudi lagi. Berusaha, entahlah, kabur, melupakan, tidak berpikir. Kupandang dia. Tapi kemarin, waktu saya melihat kamu, semuanya berhenti. Seperti kesempatan. Kedua, bukan untuk menyelamatkan Siti, tapi untuk melakukan sesuatu yang benar. Untuk tidak membiarkan satu orang lagi mati saat saya bisa menolong. Kamu menyelamatkan hidup saya. Air mata mengalir di wajahnya. Menyelamatkan hidup anak saya. Saya tidak tahu bagaimana membalas ini. Tidak perlu membalas apa-apa. Kuhampiri, kuletakkan tangan di bahunya. Tinggal hidup. Hidup bahagia. Besarkan anak ini, ajarkan dia menjadi baik. Ajarkan dia bahwa di dunia ini ada orang seperti kamu, yang sudah menderita begitu banyak tapi tetap berdiri. Itu sudah cukup. Dia menggenggam tanganku yang bebas. Kamu mau pergi sekarang? Harus. Masih ada muatan yang harus diantar. Tapi aku ragu. Kalau kamu butuh sesuatu, butuh bantuan, nomor saya ada di laporan polisi. Telepon kapan saja. Saya akan telepon. Dia meremas tanganku. Saya telepon hanya untuk bilang kami baik-baik saja. Supaya kamu tahu. Ku tersenyum. Saya suka itu. Ku condongkan badan, ku cium dahinya. Lalu pelan-pelan ku cium kepala mungil Rizky. Jaga diri kalian. Kamu juga. Dan Wahyu. Ya. Saya rasa istri kamu pasti sangat bangga padamu. Kata-kata itu menghantamku telak. Kuangguk tanpa mempercayai suaraku. Dan keluar dari kamar sebelum dia bisa melihat air mataku. Truk ada di tempatku meninggalkannya. Parkir miring di halaman kecil rumah sakit. Ku naik ke kabin, kutup pintu. Bau familiar solar, kulit tua, dan debu menyambutku seperti pelukan. Ini duniaku. Rumah. Kuputar kunci. Mesin menderu setia, selalu setia. Tapi sebelum jalan, ku diam di sana sejenak. Tangan disetir, memandang gedung putih rumah sakit dari jendela. Rina di dalam sana. Dan Rizky. Hidup. Selama. Tanganku meraih saku kemeja. Ku keluarkan kertas lusuh yang dia kirimkan semalam. Ku baca sekali lagi. Kamu malaikat. Kulipat hati-hati. Ku masukkan kembali ke saku tepat di atas jantung. Ku masukkan gigi satu dan pergi dari sana. Jalan lintas Sumatera membentang di depan. Sama seperti kemarin, sama seperti selalu. Matahari terik. Panas naik dari aspal. Pagar kawat di kedua sisi. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan jalannya. Dirku. Melewati tempat yang sama. Melihat pemandangan yang sama. Tapi seolah melihat semuanya untuk pertama kali. Atau mungkin untuk terakhir. Setiap detail terasa lebih tajam. Lebih nyata. Warna langit. Goyang rumput ditiup angin. Pagar rubuh di sini. Pohon durian di sana. Aku hidup. Benar-benar hidup. Bukan sekadar ada. Mengemudi dalam mode otomatis,
seperti yang kulakukan 3 tahun terakhir. Ketika melewati tempat kejadian, kakiku terangkat dari gas. Pagar sudah hancur. Tiang kayu yang hangus berserakan di tanah. Tanah hitam oleh abu. Sebagian kebun juga ikut terbakar, meninggalkan bekas luka gelap yang memanjat bukit. Garis polisi kuning mengisolasi area. Ku minggir, ku matikan mesin. Harus melihat. Tidak tahu kenapa, tapi harus. Ku turun dari truk dan berjalan ke tempat Rina terikat, titik yang tepat. Masih terlihat. Kawat yang bengkok. Noda gelap di tanah yang bisa darah atau jelaga. Ku berlutut, ku sentuh tanah. Disinilah semuanya berubah. Ku pejamkan mata. Masih terdengar jeritan Rina. Deru api. Jantungku sendiri berdegup panik. Tangis pertama Rizky membelah malam. Terima kasih, ku bisikkan. Tidak tahu persis kepada siapa. Kepada Allah, mungkin. Kepada Siti, dimanapun dia berada. Kepada alam semesta. Terima kasih sudah membuatku berhenti. Membuatku berguna lagi. Angin berhembus panas dan kering, membawa bau tanah hangus. Ku diam di sana semenit lagi. Lalu berdiri, ku tepuk debu dari celana, dan kembali ke truk. Ku nyalakan mesin. Kali ini, ketika ku injak gas, aku tidak lagi memandang kaca spion. Kota bumi tertinggal di belakang. Lalu Muara Enim. Lalu Lahat. Kota-kota kecil, masing-masing dengan masjidnya di alun-alun, SPBU-nya, beberapa jalan beraspal yang retak. Ku berhenti di Lahat untuk mengisi bahan bakar. Petugas SPBU-nya pemuda kurus yang bersiul sambil mengisi tangki. Bapak dari mana? Dia bertanya basa-basi. Dari Sumatera Selatan. Ke Bandar Lampung. Perjalanan jauh. Selalu begitu. Gimana jalannya? Dengar-dengar ada kebakaran di belakang sana, sekitar 20 kilometer. Ada. Kupandang dia. Tapi sekarang sudah aman. Dia mengangguk tanpa tahu apa-apa. Baginya cuma gosip jalanan. Satu kejadian di antara sekian banyak. Tapi bagiku, bagi Rina, bagi Rizky, itu segalanya. Seluruh kehidupan. Ku bayar. Ku beli kopi dan nasi goreng bungkus. Ku duduk di bangku plastik di depan SPBU dan makan pelan-pelan, memandang lalu lintas. Tidak banyak. 2 mobil, 1 motor, 1 truk lewat di jalan. HP-ku bergetar di saku. Kulihat. Pesan dari nomor tidak dikenal. Wahyu, ini Rina. Perawat bantu saya cari nomor bapak dari laporan polisi. Cuma mau bilang kami sudah di rumah. Ibu saya jemput. Dia tinggal di Depok. Saya tinggal sama dia. Rizky baik-baik saja. Menyusu banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan Bapak. Ku tersenyum memandang layar. Ku ketik dengan jari-jari besar. Pelan. Senang dengar kalian baik-baik saja. Jaga dia dan jaga diri kamu juga. Kalau butuh apa-apa, hubungi kapan saja. Ku kirim. Balasan datang hampir seketika. Pasti saya hubungi. Janji. Bapak akan selalu jadi bagian dari cerita kami. Bapak adalah alasan kami masih hidup. Ku simpan HP, ku habiskan kopi, ku berdiri. Waktunya lanjut. Sampai di Bandar Lampung menjelang sore. Kota besar, berisik, penuh orang dan kemacetan. Langsung ke gudang untuk serah terima muatan. Manajernya memandang truk, memandangku, mengerutkan dahi. Kamu terlambat. Ada masalah di jalan. Masalah apa? Yang tidak bisa diabaikan. Dia mau protes lagi, tapi sesuatu di wajahku menghentikannya. Hanya mengangguk, menggumam sesuatu, dan menyuruh pegawai membongkar muatan. Ku berdiri di sana bersandar di truk, menonton mereka bekerja. Rutinitas. Kenormalan. Semuanya kembali seperti biasa. Tapi aku tidak kembali. Sekarang ku tahu itu. Setelah selesai, ku tanda tangani surat-surat. Manajer memberiku tanda terima. Muatan berikutnya besok pagi, jam 6. Bandar Lampung ke Jakarta. Selalu ada muatan berikutnya. Selalu ada perjalanan berikutnya. Baiklah, ku naiki truk menuju penginapan murah dekat terminal. Kamar kecil, kasur keras, pancuran yang berdecit, tapi ada air hangat. Ku berdiri di bawah air selama 20 menit, membiarkan panasnya membasuh kotoran, keringat, darah kering yang masih menempel di beberapa tempat. Ketika keluar,
Kupandang diriku di cermin yang berembun. Laki-laki yang sama memandang balik, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Harapan, tujuan, aku tidak bisa menyebutnya dengan tepat. Yang ku tahu hanya bahwa sesuatu itu ada di sana sekarang. Ku kenakan pakaian bersih dari tas. Keluar dari penginapan dan berjalan di jalanan kota tanpa tujuan. Hanya berjalan. Ku lewati sebuah alun-alun. Keluarga dengan anak-anak bermain, pasangan bergandengan tangan, orang tua duduk di bangku mengobrol. Kehidupan yang berlangsung begitu saja. Biasa, sederhana, indah. Ku duduk di bangku kosong. Ku keluarkan HP, ku lihat daftar kontak. Sedikit sekali. Beberapa rekan sesama sopir, nomor perusahaan, dan satu nama yang tidak pernah punya keberanian untuk kuhapus. Siti. Nomornya. Sudah tidak aktif 3 tahun. Tapi masih di sana. Ku tekan. Tersambung. Tentu saja tersambung. Tidak ada apapun di seberang sana. Hanya suara otomatis itu. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar atau di luar jangkauan. Tapi ketika pesan itu selesai, aku bicara. Assalamualaikum, sayang. Ini aku. Aku tahu kamu tidak di sana untuk mendengar, tapi aku harus bicara. Ku tarik napas dalam. Aku melakukan sesuatu yang baik. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melakukan sesuatu yang berarti. Menyelamatkan seorang perempuan dan bayinya. Dan aku tahu itu tidak menghapus kenyataan bahwa aku tidak ada di sana saat kamu membutuhkan. Tapi mungkin ini awal. Cara untuk memaafkan diriku sendiri. Suaraku tercekat. Aku mencintaimu. Selalu akan mencintaimu. Dan aku akan membawamu bersamaku di setiap kilometer yang ku kemudikan. Tapi sekarang aku tahu aku tidak bisa hanya mengemudi. Aku harus hidup juga. Harus hadir. Harus berhenti saat diperlukan. Sunyi di seberang. Selalu sunyi. Sampai bertemu, sayangku. Kumatikan telepon. Ku duduk di sana memandang malam turun di atas kota. Lampu-lampu menyala satu persatu. Bintang mulai bermunculan di langit gelap. HP-ku bergetar. Pesan lagi dari Rina. Sebuah foto. Rizky tidur terbungkus selimut biru muda. Wajah mungilnya damai. Dan sebuah pesan. Lihat siapa yang sedang bermimpi tentang malaikat. Ku tersenyum. Ku simpan HP. Ku berdiri. Dan mulai berjalan kembali ke penginapan. Jalan menungguku besok. Seperti selalu menunggu. Seperti akan selalu menunggu. Tapi sekarang aku tahu. Ini bukan hanya soal sampai di tujuan. Ini tentang siapa yang kau temui di perjalanan. Tentang berhenti saat harus berhenti. Tentang menjadi manusia di jalanan yang kadang membuatmu lupa bahwa kau memang manusia. Siti sudah pergi dan tidak ada yang bisa membawanya kembali. Tapi Rina dan Rizky hidup. Dan entah bagaimana, dengan cara yang aneh dan menyakitkan, itu penting. Sangat penting. Jam 6 pagi. Alarm HP berbunyi. Kumatikan sebelum bunyi kedua. Sudah terjaga sejak 1 jam lalu. Berbaring dalam gelap. Memandang langit-langit, berpikir. Ku berdiri, ku bersiap, ku ambil barang-barangku. Kamar penginapan tertinggal di belakang, seperti sekian banyak kamar lainnya. Kamar yang sama, kota yang berbeda, kehidupan yang biasa. Tapi ini bukan lagi kehidupan yang biasa. Sampai di gudang tepat jam 6. Muatan baru sudah siap. Pakan ternak, Bandar Lampung ke Jakarta, rute yang kuhafal di luar kepala. 400 sekian kilometer. 6 atau 7 jam perjalanan kalau lancar. Ku periksa dokumen, ku tanda tangani, ku naiki truk. Mesin menderu. Matahari belum sepenuhnya terbit. Hanya garis jingga di kaki langit. Ku keluar dari kota pelan-pelan, lalu lintas mulai terbangun. Mobil, motor, bus, orang-orang pergi kerja, ke pasar, ke sekolah. Masing-masing dengan hidupnya, masalahnya, ceritanya. Berapa banyak Rina yang ada di luar sana? Berapa banyak orang yang terjebak dalam situasi mustahil, menunggu seseorang berhenti? Pertanyaan itu menggangguku sepanjang perjalanan. Jalan tol Trans Jawa. Lebih ramai dari lintas Sumatera. Lebih banyak truk. Lebih banyak mobil. Peradaban yang dipadatkan dalam aspal dan baja. Ku berhenti di rest area Prabu Mulih untuk mengisi bahan bakar dan makan. Warung makan penuh. Kebanyakan sopir truk. Ku kenali cara mereka berjalan, duduk, kelelahan di bahu mereka. Saudara-saudara sesama jalanan. Semuanya memikul muatan masing-masing.
keheningan masing-masing, kesendirian masing-masing. Ku duduk di meja, ku pesan nasi padang. Nasi, rendang, sayur nangka, sambal. Makanan sopir truk, sederhana dan jujur. Hari panjang ya, Pak? Laki-laki di sebelahku bertanya. Umurnya sekitar 40-an, perut agak buncit, topi bertuliskan Hino. Belum mulai juga, jawabku. Saya baru pulang, 3 hari di jalan. Tidak sabar sampai rumah. Keluarga. Istri dan 2 anak. Laki-laki 7 tahun, perempuan 5 tahun. Dia tersenyum lelah. Bagian terbaik dari perjalanan selalu ujungnya. Kuangguk. Mengenal perasaan itu. Atau pernah mengenalnya. Ketika Siti masih hidup, akhir perjalanan adalah momen terbaik. Melihatnya di teras. Senyumnya. Pelukannya yang erat. Sekarang akhir perjalanan hanya akhir. Sampai di apartemen kosong di Bogor. Mandi, tidur, tunggu muatan berikutnya. Tapi mungkin tidak harus begitu selamanya. Nikmati selagi mereka kecil, kataku. Waktu cepat berlalu. Semua orang bilang begitu. Dia menyeruput kopi. Tapi tagihan tidak bayar sendiri, kan? Seseorang harus jalan. Benar. Tapi kadang kita lupa apa yang benar-benar penting. Aku pernah lupa. Kupandang dia. Jangan ulangi kesalahanku. Dia menatapku penasaran, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Masing-masing dengan lukanya. Kuhabiskan makan. Kubayar. Kembali ke truk. Jalan terus berlanjut. Di dekat Batu Raja kulihat mobil tua berhenti di bahu jalan. Kap terbuka. Asap mengepul. Seorang perempuan berdiri di sampingnya, memandang tanpa tahu harus berbuat apa. 2 anak kecil duduk di rumput, bermain dengan sesuatu di tanah. Kulewati. Kulihat dari kaca spion. Perempuan itu mengangkat tangan melambai, meminta pertolongan. Kakiku ragu di atas pedal gas. Bukan urusanku. Seseorang pasti akan berhenti. Selalu ada seseorang yang berhenti. Tapi suara Rina bergema di kepalaku. Kenapa kamu berhenti? Kuhela napas. Kuinjak rem. Ku minggir sekitar 100 meter di depan. Ku tarik rem tangan. Kita mulai lagi. Ku turun dan berjalan kembali. Perempuan itu melihatku dan menghampiri. Tergesa, lega. Terima kasih. Terima kasih sudah berhenti. Mobil tiba-tiba mati. Berasap. Berhenti begitu saja. Muda, sekitar 30, wajah lelah, pakaian sederhana. Anak-anaknya kecil, laki-laki sekitar 6 tahun, perempuan lebih kecil. Saya lihat dulu. Kucondongkan badan ke mesin. Bau oli terbakar, bukan pertanda bagus. Tali kipas putus dan kelihatannya merusak yang lain juga. Bukan sesuatu yang bisa kuperbaiki di pinggir jalan. Butuh derek, kataku. Ada bengkel di kota berikutnya, sekitar 15 kilometer. Wajahnya runtuh. Saya tidak punya uang untuk derek. Untuk bensin saja pas-pasan. Suaranya bergetar. Kami mau ke Palembang. Ibu saya di rumah sakit. Dia kena stroke. Saya harus sampai di sana. Kupandang anak-anaknya. Kupandang dia. Kupandang mobil tua yang tidak akan kemana-mana. Bukan urusanku. Tapi sudah jadi urusanku sejak detik aku berhenti. Begini, kataku. Saya bisa antar kalian sampai Palembang. Kebetulan lewat sana juga. Saya turunkan di rumah sakit. Serius? Matanya berkaca-kaca. Bapak mau melakukan itu? Saya sudah di sini. Dan mobil ini tidak akan jalan sendiri. Tapi anak-anak, ada tempat. Ada bangku tambahan di belakang kursi saya. Sempit, tapi cukup. Dia menangkupkan tangan, mengucap terima kasih berulang kali. Memanggil anak-anaknya, mengambil 2 ransel kecil dari mobil, mengunci sebaik mungkin. Kami kembali ke truk. Kubantu anak-anak naik. Mereka memandang sekeliling dengan takjub. Mungkin tidak pernah masuk truk sebelumnya. Tinggi banget, seru si anak laki-laki. Iya, ku tersenyum. Duduk di belakang sama adikmu ya. Pegangan yang kuat. Perempuan itu naik di depan, menutup pintu, dan mengeluarkan napas panjang. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tidak usah bilang apa-apa. Pakai sabuk pengamannya saja. Kunyalakan mesin. Kembali ke jalan. Selama perjalanan dia menceritakan kisahnya. Suami yang pergi 2 tahun lalu. Pekerjaan serabutan untuk menghidupi anak-anak.
Ibu yang selalu membantu dan sekarang sendirian di rumah sakit membutuhkan dia. Aku mendengarkan. Tidak menilai. Hanya mendengarkan. Anak-anaknya tertidur di bangku belakang, ditimang deru mesin. Perempuan itu memandang keluar jendela, tenggelam dalam pikiran. Bapak punya keluarga. Dia bertanya di suatu titik perjalanan. Pernah. Istri saya meninggal 3 tahun lalu. Turut berduka. Saya juga. Kami diam beberapa lama. Lalu dia berkata, Bapak orang baik. Tidak banyak orang baik yang tersisa di dunia ini. Tidak selalu baik. Sedang berusaha lebih baik. Menurut saya, Bapak sudah baik. Aku tidak menjawab. Hanya terus mengemudi. Kuturunkan mereka di depan rumah sakit di Palembang. Perempuan itu turun dengan anak-anaknya, mengambil ransel, menghampiri jendelaku. Saya tidak bisa membayar Bapak. Saya tidak mau bayaran. Sungguhan. Jaga ibu kamu dan anak-anak ini saja. Itu sudah cukup. Dia berdiri di sana tanpa tahu harus bicara apa. Lalu hanya melambaikan tangan. Anak-anaknya ikut melambai. Kulihat mereka masuk rumah sakit. Menghilang di balik pintu otomatis. Kembali ke jalan. 2 kali berhenti. 2 kali menolong. Dalam 3 hari. Mungkin kebetulan. Mungkin alam semesta sedang menguji apakah aku sudah belajar sesuatu. Atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pertolongan memang selalu ada di sana. Dan aku hanya tidak pernah memperhatikan sebelumnya. Sampai di Jakarta menjelang sore. Ku selesaikan pengiriman. Ku tanda tangani surat-surat. Manajer bahkan tidak melirikku. Rutinitas. Hanya satu muatan lagi di antara jutaan. Tapi bagiku ini bukan sekadar muatan. Kuambil telepon. Kuhubungi perusahaan. Saya butuh beberapa hari, kataku ketika diangkat. Hari? Wahyu, ada muatan menunggu kamu di... Saya tahu. Tapi saya butuh beberapa hari. Seminggu. Mungkin 2. Sunyi di seberang. Lalu helaan napas kesal. Kamu tidak pernah minta cuti. Makanya sekarang saya minta. Sunyi lagi. Lalu, baiklah. 2 minggu. Tapi setelah itu kamu langsung kembali. Paham? Paham. Kumatikan telepon. 2 minggu. Apa yang akan kulakukan dengan 2 minggu? Aku tahu persis apa. Kukemudikan truk kembali ke Bogor. Ke rumahku. Rumah yang kubeli bersama Siti 20 tahun lalu. Kecil, sederhana, dengan teras di depan dan halaman di belakang. Ku berhenti di jalan. Ku duduk di sana, memandang dari balik jendela kabin. Rumah itu seperti terakhir ku tinggalkan. Rumput yang tumbuh liar, cat yang mengelupas, kosong. Begitu kosong. Ku turun dari truk, ku buka pagar yang berderit di engsel berkarat. Ku berjalan ke teras, tempat Siti biasa menungguku. Ku duduk di kursi goyang tua. Kursi itu bergoyang pelan, berderak. Ku pandang jalan, langit yang menggelap, lampu rumah-rumah tetangga yang menyala satu persatu. Aku berhenti, Siti, kataku pelan. Aku berhenti dan akan terus berhenti. Setiap kali melihat seseorang yang butuh pertolongan, aku akan berhenti. Ku tarik napas dalam. Aku tahu ini tidak mengubah masa lalu. Tidak mengubah kenyataan bahwa aku tidak ada di sini saat kamu membutuhkan. Tapi mungkin ini mengubah masa depan. Masa depanku. Masa depan orang lain. Angin berhembus lembut. Daun-daun pohon mangga di halaman belakang berbisik. Dan untuk sesaat, hanya sesaat yang singkat dan mustahil, aku merasa seolah dia ada di sana. Duduk di sampingku. Tangannya di atas tanganku. Aroma melati di udara. Aku mencintaimu. Kubisikkan. Selalu akan mencintaimu. Tapi sekarang aku harus belajar hidup lagi. Sungguhan hidup. Bukan sekadar ada. Saat itu berlalu. Angin berhenti. Dan aku sendirian lagi. Tapi bukan kesendirian yang berat seperti dulu. Berbeda. Lebih ringan. Seolah beban yang kutanggung selama 3 tahun akhirnya mulai melarut. HP-ku bergetar. Pesan dari Rina. Foto lagi. Rizky kali ini terjaga. Mata kecilnya terbuka, memandang kamera. Dia tumbuh begitu cepat dalam 3 hari. Terasa mustahil. Bagaimana keadaan Bapak? Ku ketik pelan. Baik. Lebih baik dari yang sudah-sudah. Cium dia untuk saya. Selalu. Bapak akan selalu jadi bagian dari keluarga kami.
Jangan pernah lupa itu. Keluarga. Kata itu menghangatkan hatiku dari dalam. Mungkin keluarga bukan hanya soal darah. Mungkin juga tentang orang-orang yang kau selamatkan. Orang-orang yang menyelamatkanmu balik. Koneksi-koneksi tak terduga yang terjadi di jalanan entah mana, di saat entah kapan, ketika kau memilih berhenti alih-alih terus melaju. Ku berdiri dari kursi goyang. Ku masuk ke dalam rumah. Ku nyalakan lampu. Ku pandang sekeliling. Debu menyelimuti setiap permukaan. Sarang laba-laba di sudut-sudut. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding ruang tamu. Sedikit miring, kacanya berdebu. Kuambil dan kubersihkan dengan ujung kemeja. Siti tersenyum di balik kaca. Muda, cantik, matanya berbinar penuh harapan. Di sampingnya seorang pemuda 24 tahun yang tidak tahu bahwa suatu hari dia akan kehilangan segalanya. Kuletakkan kembali di dinding, kali ini dengan hati-hati memastikannya lurus. Lalu kupandang ruangan ini dengan mata yang berbeda. Bukan mata seorang duda yang datang untuk tidur dan pergi lagi. Mata seseorang yang mau tinggal, mau memperbaiki, mau hidup. Ada banyak yang harus dikerjakan. Atap yang bocor di kamar belakang. Cat yang harus diperbarui. Teras yang kayunya mulai lapuk. Halaman yang harus dibersihkan. Pipa air yang berdecit setiap kali keran dibuka. 2 minggu. Banyak pekerjaan untuk 2 minggu. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memiliki sesuatu untuk dikerjakan selain mengemudi. Keesokan paginya ku bangun sebelum subuh. Solat, lalu duduk di teras dengan secangkir kopi, menonton langit perlahan berubah dari hitam ke abu-abu ke jingga. Burung-burung mulai berkicau. Tetangga sebelah keluar untuk menyapu halaman. Melihatku, dia berhenti. Pak Wahyu, sudah lama tidak kelihatan. Iya, Bu. Baru pulang. Berapa lama kali ini? 3 minggu di jalan. Lama sekali. Rumahnya pasti perlu dibersihkan. Sangat perlu. Dia tersenyum. Perempuan tua yang ramah, tetangga sejak 20 tahun. Salah satu orang pertama yang datang ketika Siti meninggal. Kalau butuh bantuan, bilang saja ya. Terima kasih, Bu. Aku memulai dari halaman. Mencabut rumput liar yang setinggi lutut. Memotong dahan pohon mangga yang sudah menjulur terlalu panjang. Menyapu daun-daun kering. Membersihkan selokan yang tersumbat. Pekerjaan fisik. Berat. Tapi ada ketenangan di dalamnya yang tidak pernah kudapat dari mengemudi. Setiap rumput yang dicabut terasa seperti mencabut sedikit dari beban yang kutanggung. Setiap sudut yang dibersihkan seperti membersihkan sudut dalam hatiku. Konyol mungkin kedengarannya, tapi begitulah rasanya. Siang hari, setelah sholat zuhur, HP-ku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Kuangkat. Pak Wahyu. Suara perempuan muda. Butuh sedetik untuk mengenalinya. Rina. Iya, ini saya. Ada kegembiraan dalam suaranya yang tidak kudengar sebelumnya. Saya menelepon seperti yang saya janjikan. Bagaimana kabar kalian? Baik. Rizky sehat. Makan banyak. Sudah naik berat badannya. Dia tertawa kecil. Ibu saya membantu. Dia tidak berhenti menangis waktu pertama kali melihat Rizky. Menangis bahagia. Syukurlah. Dan Pak Wahyu, saya mau bilang sesuatu. Apa? Saya sudah resmi membuat laporan polisi. Semua yang Hendra lakukan. Bukan hanya yang terjadi kemarin. Semuanya. 3 tahun. Suaranya bergetar tapi tetap teguh. Pengacara dari lembaga bantuan hukum bilang kasusnya kuat. Hendra akan dituntut percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, penyiksaan dalam rumah tangga. Dia tidak akan keluar untuk waktu yang sangat lama. Sesuatu di dadaku terasa longgar. Simpul yang selama ini tidak kusadari ada, perlahan mengurai. Kamu kuat, Rina. Lebih kuat dari yang kamu sadari. Karena Bapak. Suaranya pecah sejenak. Karena seseorang berhenti di jalan hari itu. Kalau Bapak tidak berhenti, saya dan Rizky tidak akan ada di sini sekarang. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tersekat. Pak Wahyu. Masih di sini. Kapan-kapan, kalau Bapak lewat Depok, mampir ya. Ibu saya ingin bertemu orang yang menyelamatkan anak dan cucunya. Insya Allah. Janji. Janji. Kumatikan telepon dan kududuk di teras.
HP masih di tangan, memandang halaman yang setengah bersih. Sesuatu yang hangat menyebar di dada. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak. Lebih halus dari itu. Lebih dalam. Semacam kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Sore itu kubelanjakan di toko bangunan. Membeli cat, kuas, paku, kayu, semen. Hal-hal yang sudah bertahun-tahun seharusnya kubeli tapi tidak pernah kulakukan. Pulang ke rumah dengan punggung mobil angkot penuh bahan bangunan. Mengangkutnya satu persatu ke halaman. Tetangga yang lewat menatap penasaran. Beberapa menyapa, menanyakan apa yang sedang kukerjakan. Memperbaiki rumah, jawabku setiap kali. Jawaban sederhana, tapi maknanya lebih dalam dari yang bisa kujelaskan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang tidak kukenal sejak 3 tahun terakhir. Bangun sebelum subuh, sholat, kopi di teras, bekerja sampai siang, makan, sholat, bekerja lagi sampai sore, mandi, makan malam, duduk di teras memandang langit gelap, tidur. Rutinitas yang sama setiap hari, tapi rutinitas yang berbeda dari mengemudi tanpa henti. Rutinitas yang memiliki akar, yang mengikatmu pada satu tempat alih-alih menyeretmu dari satu kota ke kota lain. Kucat ulang seluruh rumah, putih bersih, seperti pertama kali kami membelinya. Kuperbaiki papan teras yang lapuk, mengganti yang tidak bisa diselamatkan. Kuperbaiki atap yang bocor. Kubersihkan setiap ruangan, mengeluarkan debu 3 tahun dari setiap sudut. Menemukan benda-benda Siti yang masih ada. Mukenanya yang terlipat rapi di lemari. Buku resep masakan yang penuh coret-coretannya. Sandal rumah yang masih di samping pintu kamar mandi. Seolah dia baru saja melepasnya dan akan kembali. Setiap benda adalah kenangan. Setiap kenangan adalah tusukan kecil di jantung. Tapi bukan tusukan yang membuatku ingin lari. Kali ini, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diri merasakan. Membiarkan air mata datang saat datang. Membiarkan senyum muncul saat muncul. Siti di dapur, mengajariku cara memasak rendang yang selalu gagal. Siti di halaman belakang, menanam bunga melati yang selalu dia siram setiap pagi. Siti di teras, membaca buku sambil menungguku pulang. Siti menangis diam-diam di kamar mandi setelah tes kehamilan negatif yang kesekian kali, menyembunyikan kesedihannya dariku karena dia pikir aku sudah cukup menanggung beban. Dan aku, yang kabur ke jalanan setiap kali kehidupan menjadi terlalu berat, yang memilih deru mesin daripada percakapan yang sulit, yang memilih kesendirian kabin daripada menghadapi kenyataan bahwa kami berdua sama-sama rapuh. Maafkan aku, kubisikkan suatu malam, duduk di teras, memandang bintang-bintang. Maafkan aku karena selalu lari. Maafkan aku karena tidak cukup berani untuk tinggal. Angin berhembus dan kudengar gemerisik pohon mangga. Bukan jawaban, tapi juga bukan keheningan yang menyiksa seperti dulu. Sesuatu telah bergeser. Hari ke-10, rumah sudah nyaris tidak bisa dikenali. Cat baru, teras yang kokoh, halaman yang bersih dan rapi. Tetangga-tetangga mulai berkomentar. Kelihatan hidup lagi, rumahnya, kata Bu Aminah dari seberang jalan, membawa piring berisi kue. Ini untuk Pak Wahyu. Sudah lama saya tidak lihat rumah ini terang. Terima kasih, Bu. Almarhumah Siti pasti senang melihatnya. Saya harap begitu. Hari ke-11, aku mengerjakan sesuatu yang sudah lama kutunda. Kamar tidur kami. Sejak Siti meninggal, aku tidak pernah benar-benar tidur di sana. Kalau pulang, aku tidur di sofa ruang tamu atau bahkan di kabin truk yang diparkir di depan rumah. Kamar itu masih seperti hari terakhirnya. Sprei yang sama, bantal yang masih menyimpan bentuk kepalanya kalau aku membayangkan dengan cukup keras. Lemarinya yang masih penuh pakaiannya. Meja rias dengan sisir dan sedikit kosmetik yang dia miliki. Ku masak. Ku duduk di tepi tempat tidur. Menghirup udara. Samar-samar, di bawah lapisan debu dan waktu, aku masih bisa menangkap sisa aroma melati. Aromanya. Ini tidak sehat. Ku bisikkan pada diriku sendiri. Menyimpan semuanya persis seperti ini. Seolah dia akan kembali. Dia tidak akan kembali. Tapi melepaskan bukan berarti melupakan. Kuambil kardus dari gudang. Pelan-pelan, dengan hati-hati, kupak pakaiannya. Bukan untuk dibuang. Untuk disumbangkan. Kepada orang yang membutuhkan. Siti sendiri pasti akan menginginkan itu. Dia selalu orang yang memberi. Menyimpan setiap helai sambil mengenang kapan terakhir melihatnya memakainya.
gaun batik yang dia pakai saat lebaran terakhir, kemeja putih yang dia kenakan saat kami pergi makan malam di restoran sederhana untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-24, terakhir kami rayakan bersama. Kerudung hijau favoritnya yang selalu dia bilang membawa keberuntungan. Setiap helai adalah cerita. Setiap cerita adalah luka yang perlahan menjadi kenang-kenangan. Ku kemas semuanya kecuali satu. Kerudung hijau itu. Yang itu kusimpan. Kulipat dan kuletakkan di laci meja, di bawah foto pernikahan kami yang kecil. Sebagai pengingat. Bukan pengingat akan kehilangan, tapi pengingat akan apa yang pernah kumiliki. Dan betapa beruntungnya aku pernah memilikinya. Sore itu, setelah mengantar kardus-kardus ke masjid untuk disumbangkan, ku pergi pulang dan ku duduk di teras. HP-ku berbunyi lagi. Rina. Video kali ini, Rizky terjaga di gendongan seseorang, perempuan yang lebih tua, pasti ibunya Rina. Bayi itu menggerakkan tangan mungilnya, seolah meraih sesuatu yang tak terlihat. Dan suara Rina di latar belakang, tertawa. Lihat, Rizky. Lihat tangan kecilmu. Kuputar video itu 3 kali. Dan setiap kali, sesuatu yang hangat menyebar di dadaku. Kehidupan. Kehidupan yang kupeluk dari kegelapan. Yang kutarik keluar dari api dan darah ke udara malam yang dingin. Yang sekarang tertawa dan meraih-raih dunia dengan tangan mungil. HP bergetar lagi. Pesan teks. Pak Wahyu, ibu saya ingin bicara dengan Bapak. Boleh. Ku ketik. Tentu saja. Telepon berdering beberapa detik kemudian. Kuangkat. Assalamualaikum. Suara perempuan yang lebih tua, sedikit bergetar. Waalaikumsalam, Bu. Pak Wahyu ya? Ini Ibu Rina. Nama saya Maryam. Iya, Bu. Pak Wahyu. Suaranya pecah. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Anak saya dan cucu saya hidup karena Bapak. Saya berdoa untuk Bapak setiap sholat. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak berlipat-lipat. Tenggorokanku menyempit. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Tidak. Banyak orang yang bisa melakukan tapi tidak mau. Bapak mau. Itu bedanya. Dia menarik napas. Saya ingin minta satu hal. Apa, Bu? Jangan menghilang dari kehidupan anak saya. Dia butuh orang baik di sekitarnya. Rizky butuh tahu bahwa di dunia ini ada orang seperti Bapak. Saya tidak akan menghilang, Bu. Janji. Alhamdulillah. Bapak sudah seperti keluarga bagi kami. Jangan lupa itu. Keluarga. Kata itu lagi. Kali ini dari mulut seorang ibu yang tidak pernah kutemui. Tentang ikatan yang tidak ditentukan oleh darah tapi oleh momen di pinggir jalan yang mengubah segalanya. Tidak akan lupa, Bu. Setelah telepon ditutup, ku diam lama di teras. Langit sudah gelap. Bintang bertaburan. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di ujung jalan. Ku berdiri, ku ambil wudhu, ku syalat di dalam rumah. Di kamar yang sudah bersih. Di atas sajadah siti yang ku keluarkan dari lemari, yang masih menyimpan lipatan-lipatan tangannya. Setelah sholat, ku diam dalam sujud lebih lama dari biasanya. Bukan berdoa meminta sesuatu. Hanya bersyukur. Untuk napas yang masih diberikan. Untuk kesempatan yang masih ada. Untuk jalan yang membawaku ke tempat Rina hari itu. Untuk Rizky yang tangisannya memecah malam. Untuk Siti yang cintanya masih hangat meski dia sudah tidak ada. Hari ke-14 tiba lebih cepat dari yang kukira. Rumah. Sudah selesai. Bukan rumah baru, tapi rumah yang hidup kembali. Ket putih bersinar di bawah sinar matahari pagi. Teras kokoh dengan kursi goyang yang sudah kupernis ulang. Halaman bersih dengan bunga melati baru yang kutanam di tempat Siti dulu menanamnya. Di dalam, setiap ruangan bersih dan rapi. Kamar tidur dengan sprei baru, tapi foto pernikahan kami tetap di meja samping tempat tidur. Dapur yang sudah kuisi lagi dengan peralatan masak yang layak. Rumah yang siap dihuni. Bukan sekadar tempat singgah antara perjalanan, tapi rumah sungguhan. Pagi itu, sebelum berangkat kembali ke perusahaan untuk mengambil muatan pertama setelah cuti, aku duduk di teras untuk terakhir kali dalam 2 minggu ini. Kopi di tangan. Matahari terbit. Udara pagi yang segar. HP berbunyi. Pesan dari Rina. Foto Rizky yang sekarang sudah jauh lebih besar dari bayi merah yang lahir di kabin trukku 2 minggu lalu. Pipinya tembam. Matanya besar dan jernih. Jari-jari gemuk yang menggenggam selimut biru.
Dan pesannya, "Selamat pagi dari Rizky untuk Pak Wahyu. Malaikat kami. Kami sayang Bapak." Ku tersenyum, ku simpan HP. Ku mingguk kopi terakhir. Lalu ku berdiri, ku bersihkan cangkir di dapur, ku ambil tas, ku kunci rumah. Kali ini ketika mengunci, aku tidak merasa meninggalkan tempat kosong di belakang. Aku meninggalkan rumah. Rumah yang menungguku kembali. Ku naiki truk yang terparkir di depan. Mesin menderu setia. Seperti selalu. Kali ini, sebelum berangkat, ku pandang rumah itu dari balik jendela kabin. Cat putih bersinar. Bunga melati mulai tumbuh di pot-pot tanah liat. Kursi goyang terlihat di teras. Menunggu. Ku ngrenai gigi satu. Truk bergerak pelan menyusuri jalan perumahan. Di ujung jalan, sebelum berbelok ke jalan besar, ku berhenti sejenak. Ku pandang kaca spion. Rumah itu mengecil di kejauhan tapi tetap di sana. Ya, hidup. Menunggu. Ku injak gas dan bergabung dengan arus lalu lintas pagi. Jalan raya membentang di depan. Seperti selalu. Kendaraan berderet. Orang-orang menuju tempat masing-masing. Hari baru dimulai. Trukku menyatu di antaranya. Satu kendaraan lagi di antara ribuan. Satu manusia lagi di antara jutaan. Tapi bukan lagi manusia yang sama. Di saku kemejaku, tepat di atas jantung, selembar kertas lusuh masih tersimpan. "Kamu malaikat." "Bukan malaikat. Hanya seorang sopir truk tua bernama Wahyu. 52 tahun. Duda. Tangan penuh bekas luka. Hati yang masih berduka tapi sedang belajar untuk hidup kembali. Seorang laki-laki biasa yang suatu sore memutuskan untuk berhenti di tepi jalan ketika melihat asap hitam di langit. Seorang laki-laki biasa yang memilih untuk tidak pergi ketika seorang perempuan meminta tolong. Seorang laki-laki biasa yang menggendong seorang bayi ke dunia di kabin truk yang sempit dan gelap. Hanya itu. Tidak lebih. Tapi kadang, hanya itu yang dibutuhkan. Seseorang yang berhenti. Dan jalan raya terus membentang. Tanpa ujung. Tanpa akhir. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak takut padanya. Karena aku sudah tahu rahasianya. Jalannya tidak pernah tentang tujuan. Jalannya selalu tentang siapa yang kau temui. Tentang siapa yang kau selamatkan. Dan tentang siapa yang menyelamatkanmu balik. Saat matahari naik lebih tinggi dan panas mulai terasa menembus kaca, aku tersenyum. Kecil, pelan, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, jalanan di depan sana tidak terasa seperti pelarian. Terasa seperti jalan pulang.